5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apakah kalian siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, pada mata pelajaran tematik tema 2, subtema 2 pembelajaran 4 ini kita masih belajar tentang manfaat energi untuk kehidupan kita sehari-hari. Penasaran ya adik-adik, kita belajar tentang apa? Ayo kita belajar bersama-sama. Mengapa kita harus menghemat energi dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Adik-adik, kita memang harus menghemat energi supaya energi di sekitar kita juga tidak habis adik-adik. Dan apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Nah, akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan adik-adik, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang akan kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban bagi kita semua. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar nih adik-adik cara menghemat air. Bagaimana ya cara menghemat air? Misalnya ya menggunakan air secukupnya adik-adik, mematikan keran saat tidak digunakan. Lalu cara menghemat listrik ya, kita mematikan televisi saat tidak ditonton ya. Lalu pada malam hari mematikan lampu ya, itu juga termasuk dalam menghemat listrik. Hemat kertas juga sudah kita pelajari bersama. Jadi hemat energi itu adalah kewajiban dari setiap manusia. Di sini Kak Citra punya poster tentang hemat air. Nah, manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Berikutnya, lebih hemat air. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember adik-adik. Ember yang pertama untuk merendam dan menyabun, ember yang kedua untuk membersihkan, lalu ember yang ketiga untuk membilas. Nah, mandi berendam itu paling banyak boros airnya adik-adik. Jadi mandi dengan gayung saja adik-adik, karena kalau berendam itu 3 kali lebih boros adik-adik. Bisa juga kalian usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air itu tertutup karena 1 menit air mengalir kurang lebih 9 liter air itu terbuang sia-sia. Lalu berikutnya untuk hemat air adalah mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang secara sia-sia. Ini adalah cara-cara kita untuk hemat air. Gambar di atas itu disebut dengan poster. Apa itu poster? Mari kita pelajari adik-adik. Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan biasanya itu ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat dan dibaca banyak orang. Poster itu sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang adik-adik. Jadi poster ini juga menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan atau seputar pendidikan dan lain-lain.
Poster itu bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak, menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Contohnya tadi ada poster hemat air adik-adik. Nah, di situ memberikan informasi bahwa kita harus menghemat air, lalu mengajak kita untuk menghemat air. Jadi itulah tujuan poster adik-adik. Nah, saat kalian membuat poster itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas yang berukuran besar supaya lebih mudah dibaca orang banyak. Biasanya poster itu mengandung unsur warna yang mencolok, tujuannya supaya dapat menarik perhatian. Ciri poster yang ketiga adalah berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Yang keempat adalah poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik agar membuat banyak orang penasaran untuk melihat dan membaca informasi yang ada di dalam poster tersebut. Lalu ciri yang kelima adalah biasanya poster itu dipasang di tempat yang strategis supaya dapat diketahui banyak orang. Misalnya ya, di tempat yang ramai seperti alun-alun kota, pasar, kalau di sekolah kalian di majalah dinding sekolah kalian. Nah, ini adalah ciri-ciri poster. Lalu syarat-syarat pembuatan poster nih adik-adik. Yang pertama, dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang. Yang kedua, poster harus ditempel atau dipajang di tempat-tempat yang ramai. Yang ketiga, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat poster itu harus memiliki kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak. Keempat, bahasa yang kita gunakan itu harus mudah dipahami oleh banyak orang. Yang kelima, kalimat pada poster harus singkat, jelas, dan padat. Yang keenam, itu kita harus bisa mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Itu tadi syarat-syarat menulis poster. Nah, pada poster kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu. Gambar dalam poster harus mendukung isi dari tulisan atau isi dari poster tersebut itu adik-adik. Dan penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Adik-adik bisa membuat poster tentang hemat energi dengan menggunakan buku gambar kalian ya, atau menggunakan kertas karton dulu. Pilih satu hal yang menurut kalian tuh paling menarik. Kamu dapat membuat peta pemikiran untuk membantumu menemukan ide membuat poster hemat energi. Nah, di sini ada contoh poster hemat energi nih adik-adik ya. Warnanya bagus, lalu ada kombinasinya dengan tulisan adik-adik, dan tulisannya itu singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Ini adalah contoh peta pikiran tentang hemat energi. Nah, kalian bisa membuat poster dengan peta pemikiran ini adik-adik. Kalian ingin membuat poster apa? Misalnya tentang hemat energi pemanas. Nah, lalu bisa juga membuat hemat energi transportasi dengan berjalan kaki. Kalian bisa membuat anak menggunakan sepeda, berjalan kaki, lalu kalian tulis, mari kita hemat energi bahan bakar dengan cara berjalan kaki dan berkendaraan menggunakan sepeda. Kalian bisa menggunakan ini sebagai bahan poster kalian. Begitu tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Apabila ada kesalahan kata, Kak Citra mohon maaf nih kepada adik-adik semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.